Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Di pembelajaran 4 ini kita akan belajar em, ada pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS ya, di halaman 64 sampai dengan 72. Nah, adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nah, nanti ada nih di subtema tersebut ada playlist tema tiganya ya, contohnya nih tema 3. Lalu ada juga video pembelajaran lain. Atau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada daftar lengkap di kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 ya. Matematika juga ada. Misalnya nih adik-adik kan kelas 5 ya, mau lihat kelas 5. Jadi klik di kelas 5, biru-birunya diklik, nanti akan masuk ke kumpulan playlist kelas 5. Nih, kelas 5 tema 1, matematika, tema 3, tema 2. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 2 ya. Klik putar semua seperti ini. Nah, nanti akan diputar otomatis video dari halaman paling awal nih. Tuh ya, halaman 3 sampai 11, halaman 13 sampai 15, dan seterusnya sampai akhir. Ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Nah, ini masih ada gambar di pasar ya, seperti di pembelajaran 3 sebelumnya nih. Ya, yuk kita baca ya. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar di atas? Ceritakan hasil pengamatanmu terhadap teman sebangkumu. Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang begitu banyak perbedaan. Akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Tuliskan alasan-alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Ya. Nah, kemudian kamu bisa menuliskan alasannya dan juga menanyakan kepada teman-teman lain tentang alasan mereka. Tuliskan di kotak-kotak seperti ini ya. Nah, misalnya kalau yang pertama sudah dicontohkan di sini ya. Yang keduanya, ini Karina buatkan, contohnya menurut pendapat saya, perbedaan tidak menghalangi upaya untuk saling membantu dan bekerja sama. Lalu yang kedua, menurut saya tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain, ya. Yang ketiga, menurut saya dengan bekerja sama semua hal akan lebih mudah dan akan tercipta hidup rukun atau kerukunan ya. Nah, sekarang berikutnya nih ada gambar-gambar apa ya adik-adik ya? Ini yang pakai topeng ya. Ini sepertinya dari adat-adat ya adik-adik ya. Nih, coba kita baca dulu deh. Apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Nih, ada gambar peta Indonesia juga di sini ya. Nah, pada gambar di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keberagaman. Ya, dalam hal ini keberagaman budaya ya yang dimiliki oleh setiap suku bangsa. Nah, Indonesia ini adik-adik dari Sabang sampai Merauke memiliki banyak sekali budaya, suku bangsa, adat istiadat dan lain sebagainya nih seperti di gambar ini ya. Nih ya. Nah, berikutnya ini ada gambar burung Garuda ya. Kita baca dulu ya. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, ya. Nah, bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa dan lain-lain, semuanya bersatu adik-adik sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Nah, perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia ya dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan di sini kita jawab ya. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan? Berikan pendapatmu. Nih, yang ini ya. Indonesia memiliki banyak keberagaman tetapi walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu belajar kelompok ya, walaupun anggota kelompok kita berasal dari berbagai daerah dan berbagai suku, agama juga ya pasti. Nah, tapi kita tidak membeda-bedakan, ya kan? Kita tetap belajar kelompok ya.
Nah, adik-adik, dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu. Ya, bahu-membahu itu saling bantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang ya adik-adik dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat di masyarakat kita ini. Coba lihat adik-adik ini ada kegiatan apa di gambar. Ya, ini ada seorang adik ya yang sedang memainkan alat musik ya. Lalu kalau yang ini sedang menari ya, sedang menari daerah, tarian daerah. Coba kita lihat ya, kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar. Nih ya, kegiatannya adalah memainkan alat musik tradisional dan juga tarian tradisional. Apakah kamu pernah melihat kegiatan seperti itu di lingkunganmu adik-adik? Coba ceritakan di depan kelas. Nah, Karina contohkan, kalau Karina sih biasanya lihat ini ketika ada kegiatan ya, misalnya seperti di acara 17-an. Itu biasanya ada pentas seni ya, yang biasanya ada yang mempertunjukkan tarian daerah atau memainkan alat musik daerah ya. Berikutnya, kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bangsa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya, adik-adik. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Kalau zaman dulu ya, zaman Kartini itu perempuan atau wanita, ya anak cewek ya itu nggak boleh sekolah, ya sampai akhirnya Ibu Kartini pun berusaha supaya bisa menyamakan derajat mereka ya agar bisa ikut sekolah. Nah, masih banyak lagi contohnya adik-adik pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Nah, coba adik-adik amati ya ke sekitar adik-adik. Nah, temukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial. Buatlah dalam bentuk laporan sederhana. Nah, Karina contohkan di sebelah kanan ya. Misalnya nih, judul laporannya pelaporan pengamatan pembangunan sosial budaya. Ya, tujuannya adalah mengetahui bentuk-bentuk pembangunan sosial budaya. Tempat pengamatannya adalah di Yogyakarta, di misalnya tanggalnya bebas ya, sesuaikan dengan hari sekarang aja. Lalu hasil pengamatannya, pembangunan di bidang kesehatan antara lain program lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu kalau di bidang kesejahteraan sosial itu ada pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan juga veteran. Veteran itu adalah para orang-orang yang berjasa pada zaman dahulu kala ya, yang sekarang sudah tua. Lalu di bidang kependudukan dan keluarga berencana ada peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga bencana atau KB. Nah, kemudian ada juga di bidang kebudayaan ya dan pariwisata, lalu di kependudukan dan peranan perempuan, dan pembangunan sosial bidang pemuda dan olahraga. Kesimpulannya, pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Ya. Nah, sekarang ada bacaan di sini ya adik-adik. Kita simak dulu ya. Kata Dayu nih, kalau kamu apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Jawab Benny, menurutku acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkan kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Lalu kata Siti, betul sekali Ben, kamu tahu tidak? Acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semua berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Ya, nah ini contoh iklan yang dimaksudkan Siti.
Pesona Pangan Nusantara ke-10 ya di Jogja Expo Center ya tanggal 27 November sampai 1 Desember 2015. Tuh ada gambar contoh-contoh makanan yang akan ada di sana ya. Nah, adik-adik iklan itu memang harus dibuat semenarik mungkin ya supaya bisa menarik perhatian yang lihat ya. Nah, oleh karena itu penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Berikut adalah kegiatan yang sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan orang tua di rumah. Nah, kita lihat dua buah iklan, amati dua buah iklan di TV. Tulis kata kunci iklannya ya adik-adik ya. Nah, Karina contohkan di sebelah kanan. Misalnya yang pertama ya. Nah, nanti didiskusikan dengan teman-teman di besok harinya ya. Sebenarnya ini iklannya bebas aja adik-adik. Karina akan contohkan saja. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak Anda. Nah, kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi. Iklan yang kedua, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk sehat dan awet muda. Kata kuncinya makanan sehat dan bergizi juga ya. Nah, nanti adik-adik silahkan gunakan iklan adik-adik sendiri ya yang adik-adik pilih. Nah, ada percakapan lagi ya di sini. Ada Siti, kata Siti, jadi tidak kita belajar bersama hari ini. Jadi ya di rumahku, kata Udin. Asik, kata Dayu. Aku sudah menyiapkan minuman ringan loh, itu yang sedang banyak diiklankan di televisi. Sejak ada iklan itu, aku selalu membelinya. Kata Siti, wah setauku semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Din. Kadar gula dan pengawetnya tinggi, belum lagi bahan kimiawi lainnya. Jangan terlalu sering mengkonsumsi minuman ringan seperti itu. Kata Udin, bisa jadi kamu benar Siti, pamanku pun pernah mengatakan hal yang sama. Namun di iklan disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya minuman ini juga punya manfaat, bukan? Kata Dayu, tentu saja semua iklan dimaksudkan untuk menarik hati pembelinya, Din. Akan tetapi tidak semua yang diiklankan itu memang benar adanya. Kita harus selalu hati-hati dan dalam memilih apa yang akan kita konsumsi. Nah, kata Siti, setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya. Ya. Nah, kata Siti di gambar ini, jika memang demikian, bagaimana kalau kita membuat larutan minuman sehat sendiri? Betul sekali Siti, sekarang ada yang dikenal dengan infused water atau minuman berenergi. Ya, nah adik-adik infused water atau spa water dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus, sedang jadi tren kesehatan ya di luar negeri dan sekarang juga di Indonesia sudah merebak ya. Nah, air infus adalah air bening sebetulnya atau air biasa ya, yang sudah diberi tambahan potongan buah atau herbal hingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Jadi nggak hanya air putih biasa bening, nggak ada rasa, tapi ada sensasi buah-buahnya sedikit atau herbal-herbal, tergantung kita mau pakai apa. Nah, air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun jangan hanya ikut-ikutan mengkonsumsinya ya. Kenali dulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahannya, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, contohnya nih, kita akan membuat minuman kesehatan. Ya, yang pertama bahannya 1,5 sendok makan perasan jeruk nipis, setengah sendok lemon yang diperas, setengah timun diiris-iris, 4 lembar daun mint kalau ada, setengah liter air putih. Nah, cara buatnya, jeruk nipisnya diperas, lalu sisihkan sebanyak 1,5 sendok makan. Lalu jeruk lemon dibelah 2 dan diperas. Masukkan semua bahan ke dalam botol kaca berukuran 1 liter. Nah, tutup rapat dan diamkan dalam lemari pendingin semalaman. Nah, minuman berenergi ini siap dikonsumsi di besoknya ya. Nah, sekarang adik-adik buat ulasan sederhana tentang percobaan membuat infused water tadi. Ya, nah seperti ini nanti diisikan di sini. Nah, Karina sudah contohkan, infused water adalah air bening yang telah diberi potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu yang menyehatkan tubuh. Cara membuat infused water sebagai minuman detox yaitu campur potongan buah ke dalam sebotol besar air, setelah itu minum airnya.
Ya, nah ini adalah ulasan sederhana ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!